Malam itu, hujan turun dengan lembut, membasahi atap rumah yang telah berdiri selama puluhan tahun. Suara rintiknya mengisi keheningan, menciptakan irama samar yang menenangkan. Namun, bagi Lestari, malam ini terasa berbeda. Sejak suaminya Darmawan meninggal dunia, rumah ini terasa semakin dingin, semakin sunyi. Sudah hampir 100 hari berlalu, tetapi kenangan tentang Darmawan masih melekat kuat di dalam rumah ini. Darmawan adalah pria yang usianya lebih dari 6 dekade. Ia dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan murah hati dalam bersedekah. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain darinya. Dia bukan orang yang mudah dekat dengan siapapun. Dan kematiannya pun meninggalkan banyak pertanyaan di benak Lestari. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur. Ada rasa tidak nyaman yang mengganggunya. Dadanya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan tubuhnya. Berulang kali ia mencoba memejamkan mata, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga. Tertawa. Sebuah suara pelan terdengar di dalam kamarnya. Lestari menegang. Itu bukan suara hujan, bukan pula suara dari luar rumah. Itu berasal dari dalam kamarnya. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia menyadari suara itu sangat familiar. Itu suara Darmawan, tertawa kecilnya yang khas, suara yang biasanya muncul ketika ia sedang menertawakan sesuatu dengan sinis. Lestari tercekat. Ia mengenal suara itu suara suaminya. Tapi bagaimana mungkin? Tubuhnya gemetar. Perlahan ia menoleh ke arah tempat tidur. Lampu kamar masih menyala redup, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Semuanya terlihat normal, kecuali satu hal yang membuat darahnya membeku. Bantal suaminya bergeser. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di dalam kamar selain dirinya. Tetapi bantal yang selalu digunakan suaminya sebelum meninggal, tiba-tiba bergeser sedikit ke bawah, seperti baru saja digunakan seseorang untuk berbaring. Jantung Lestari hampir melompat keluar dari dadanya. Tangannya bergetar saat ia mencoba meraih ponsel di samping tempat tidur. Namun sebelum bisa melakukan apapun, udara di ruangan itu tiba-tiba berubah. Terlalu dingin, seakan ada sesuatu yang baru saja memasuki kamar. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Tanganku sakit, tanganku sakit. Lestari menahan napas. Suaranya datang dari tempat tidur. Dengan gerakan lambat, ia menoleh kembali. Di atas kasur, sesosok tubuh terbaring dengan wajah menghadap ke arahnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar, menggumam sesuatu yang nyaris tak terdengar. Darmawan. Lestari ingin menjerit, tetapi suara tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sosok suaminya kini bergerak, tangannya yang kurus dan pucat terangkat perlahan, seakan ingin meraih sesuatu. Aku hidup kembali. Lestari terhuyung mundur. Hatinya ingin berteriak, tetapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok itu bangkit perlahan. Lestari melihat jelas bagaimana tulang-tulangnya berbunyi saat bergerak, seakan setiap sendinya berkarat. Kembalikan aku. Suara itu terdengar lebih parau. Tempatku tidak nyaman, terlalu berisik, terlalu panas. Lestari tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya gemetar saat mencoba meraih pegangan pintu, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Darmawan kini benar-benar duduk di tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lehernya mulai berputar perlahan, bukan dengan cara manusiawi, tetapi berputar seperti boneka kayu yang kepala lepas dari sendinya. Lestari menjerit sekeras mungkin, namun suaminya tidak bergerak. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyuman yang dingin, datar, penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu terdengar suara lain, lebih berat, lebih dalam, tetapi masih suara yang sama. Jangan gunakan hartaku untuk foya-foya, gunakan untuk sedekah. Hanya itu yang bisa menyelamatkanku. Kemudian lampu kamar berkedip-kedip. Bau busuk memenuhi ruangan, bau tanah basah yang bercampur dengan dupa terbakar. Lestari merasa kepalanya berputar. Ruangan terasa seperti berputar mengelilinginya. Ia jatuh tersungkur di lantai, dan dalam sepersekian detik sebelum pingsan, ia melihat sosok suaminya kembali ke tempat tidur,
berbaring dengan mata terbuka, menatap langsung ke arahnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Lestari terbangun di lantai dengan tubuh yang dingin dan keringat membasahi seluruh wajahnya. Saat ia mencoba berdiri, matanya tertuju pada tempat tidur. Bantal Darmawan tidak ada di sana. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke lantai. Bantal itu tergeletak di sana, sedikit jauh dari tempatnya semula. Lestari tidak ingin percaya, tetapi ia tahu apa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Sejak saat itu, Lestari tidak lagi tidur di kamar tersebut. Ia pindah ke kamar lain, membiarkan kamar suaminya tetap terkunci. Namun, setiap malam, ia masih bisa mendengar suara samar dari dalam kamar itu. Suara lain yang lebih mengancam, "Tanganku sakit, tanganku sakit." Lestari hanya bisa memejamkan mata dan berdoa. Ia tahu suaminya masih ada di sana. Sejak malam mengerikan itu, Lestari tidak pernah lagi masuk ke kamar bekas suaminya. Pintu itu tetap tertutup rapat, tapi rasanya seperti selalu mengawasinya. Setiap malam, suara-suara aneh masih terdengar dari balik pintu kayu yang semakin berdebu. Kadang terdengar tawa kecil yang mengerikan, kadang seperti ada orang mengerang kesakitan. Bahkan pernah menjelang subuh, terdengar suara kasur berdecit, seolah ada yang bangun dari tempat tidur. Lestari semakin takut. Hari berganti minggu, tapi ketakutannya tidak berkurang, malah semakin lama semakin terasa nyata. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat berjalan di dalam rumah, ada suara langkah kaki di belakangnya. Saat di dapur, sendok dan piring tiba-tiba bergetar sendiri. Bahkan saat melihat cermin, ia merasa ada bayangan lain di sana, dan itu bukan dirinya. Sampai akhirnya, malam ke-40 datang. Malam itu, Lestari berusaha mengabaikan semua rasa takutnya. Ia duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran dengan suara pelan, berharap ayat-ayat suci itu bisa memberinya ketenangan. Tapi begitu sampai di ayat terakhir, sesuatu terjadi. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam total. Ruangan langsung gelap gulita. Angin dingin berhembus entah dari mana, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di tengah keheningan yang menyesakkan, terdengar suara. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Lestari langsung gemetar. Perlahan terdengar langkah kaki dari dalam kamar suaminya. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di dalam kamar yang terkunci itu. Tiba-tiba pintu kamar bergetar, seperti ada yang mencoba keluar. Lestari ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Hanya matanya yang bisa menatap pintu itu dengan penuh ketakutan. Lalu terdengar suara kunci berderak. Pintu kamar yang selalu terkunci itu terbuka sendiri. Engselnya berderit panjang seperti suara jeritan menyayat. Di balik kegelapan, seseorang berdiri di ambang pintu. Tapi itu bukan suaminya. Sosok itu lebih kurus, lebih pucat. Wajahnya mengerikan, seperti mayat yang mulai membusuk. Matanya kosong, hitam, menatap lurus ke arah Lestari. Pakaian yang dikenakannya masih sama seperti terakhir kali Darmawan dimakamkan. Baju koko putih dan sarung. Tapi ada yang aneh. Lehernya miring ke satu sisi seperti habis dipatahkan. Tangannya terangkat gemetar, menunjuk ke arah Lestari. "Aku belum pergi." Lestari tersentak. "Aku belum pergi." Suaranya semakin dalam, semakin serak, semakin penuh amarah. Sosok itu Darmawan, atau entah apa, mulai berjalan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit pelan. Lestari ingin lari, tapi tubuhnya masih terkunci oleh rasa takut. Sosok itu makin dekat. Bau tanah basah semakin kuat menusuk hidung. Tangan pucat itu terangkat lebih tinggi. Lestari melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Jari-jarinya patah semua, tertekuk ke arah yang tidak seharusnya. Lestari ingin menjerit, tapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Sosok itu kini tepat di depannya. Wajahnya yang membusuk hanya beberapa senti dari wajah Lestari. Lalu, dengan suara lebih berat, lebih dingin, ia berbisik, "Kuburanku tidak nyaman, terlalu panas, terlalu berisik, mereka menyiksaku. Kembalikan aku." Air mata Lestari mengalir deras. "Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa."
Tiba-tiba mulut sosok itu terbuka lebih lebar dari yang manusia bisa lakukan, dan dari dalam mulutnya keluar suara jeritan mengerikan. Jeritan banyak orang, jeritan penuh rasa sakit. Saat itulah Lestari bisa bergerak. Ia langsung berlari keluar rumah, menjerit sekencang-kencangnya. Tetangga yang mendengar langsung keluar. Beberapa berani masuk ke rumah untuk melihat ada apa. Tapi saat mereka masuk, mereka tidak melihat siapapun. Hanya satu hal yang mereka rasakan. Udara di dalam rumah itu terasa lebih dingin. Pagi harinya, seorang ustadz dipanggil. Begitu melihat rumah, wajah ustadz itu langsung berubah serius. "Ada yang gak beres dengan makam suamimu," katanya pelan. Mereka pun pergi ke makam Darmawan. Dan benar saja, begitu sampai di pemakaman, mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tanah kuburan Darmawan tampak ambles. Kayu nisanya miring, seperti ada yang menggali dari dalam. Para penggali kubur pun dipanggil untuk memastikan. Saat mereka menggali sedikit, mereka menemukan kain kafan Darmawan sudah terkoyak. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ustadz segera membaca doa panjang, meminta agar Darmawan diberi ketenangan. Kuburannya diperbaiki, ditata ulang, ditimbun dengan rapi. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Lestari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 40 hari, rumah itu terasa tenang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bau busuk, tidak ada tawa kecil. Dan untuk pertama kalinya tidak ada suara lirih yang berbisik. "Tanganku sakit, tanganku sakit." Darmawan akhirnya pergi. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.